Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus bersama Dinas Kesehatan Kota Kediri dan Puskesmas Campurrejo. Masih membahas seputar dengan tema layanan inovasi Puskesmas Campurrejo Kota Kediri. Tadi di segmen sebelumnya juga sudah dibahas sedikit ya, atau sudah dikasih informasi sedikit tentang salah satu inovasi rasebar. Benar ya Mbak Nima? Mungkin bisa dijelaskan lebih gamblang agar pemirsa ini juga paham dan tahu apa sih rasebar itu. Oke. Jadi rasebar ini kepanjangannya Rumah Sehat Bebas Asap Rokok ya. Walaupun memang kita tahu Kota Kediri ini sebagai salah satu penghasil rokok terbesar, tapi memang masalah rokok ini masalah nasional Mbak ya. Jadi kita upayakan bagaimana masyarakat itu untuk mengurangi setidaknya tidak merokok di dalam rumah. Jadi memang kalau berhenti merokok kan pasti susah ya, langsung berhenti gitu kan, kalau sudah kecanduan susah. Jadi kita upayakan, kita minta dukungan ke lintas sektor, terutama ke Pak Lurah ataupun Pak RT RW, dimohon untuk mendukung. Jadi untuk kegiatan di masyarakat dimohon untuk tidak menyediakan rokok, dan kemudian masyarakat yang sasaran perokok nanti kita berikan edukasi, kita berikan penyuluhan, keluarganya juga kita minta untuk mendukung. Jadi mohon monitoring pada sasaran perokok tadi untuk tidak merokok lagi di dalam rumah. Jadi kita pasang stiker terima kasih untuk tidak merokok di dalam rumah. Jadi selain perokoknya tadi, tamunya juga jadi sungkan gitu Mbak. Jadi harapannya untuk warga di dalam rumah seperti sasaran lansia ataupun anak-anak ini terlindungi ya dari bahaya asap rokok. Itu tujuan utamanya dari inovasi rasebar. Oke, dilarang merokok di dalam rumah tapi di luar rumah nantinya. Hanya di luar rumah, setidaknya tidak di dalam gitu ya. Oke, baik. Dan kalau melihat tadi, tantangan terbesar itu sebenarnya apa Mbak untuk mengurangi orang merokok ini Mbak? Kalau masalah berhenti kan pasti susah. Kembali lagi kita setidaknya kita upayakan untuk perubahan perilakunya. Jadi kalau perubahan perilaku kan pasti susah dan lama ya cara merubah perilaku masyarakat. Jadi kita upayakan setidaknya waktu di dalam rumah kan pasti orang banyak ya. Jadi diharapkan kalau merokok jangan di dalam rumah, akhirnya kan keluar. Itu kan nggak bisa lama-lama keluar, jadi harus lagi masuk ke dalam rumah. Kalau sudah di rumah berarti tetot nggak boleh ngerokok. Nah itu nanti dibiasakan yang biasanya mungkin 12 batang sehari bisa berkurang hingga 3 batang sehari. Jadi di Puskesmas Campurrejo juga ada pelayanan UBM atau upaya berhenti merokok. Ini pelayanan dalam gedung, jadi disediakan untuk konseling. Jadi siapa saja warga masyarakat kita yang punya niat untuk berhenti merokok ini juga bisa konseling dan ditemui oleh petugas yang sudah kompeten dan sudah mendapatkan pelatihan. Ya, tentu juga balik ke kesadaran diri sendiri ya. Orang kalau masalah merokok ini, kalau misal dipaksa apapun nggak bisa. Susah, iya. Harus dengan kesadaran sendiri kita ingatkan, kita motivasi bahwa pentingnya bagaimana untuk tidak merokok. Terkait masalah kesehatan, hubungannya kan macam-macam Mbak ya, ke stroke, ke hipertensi, melibat kemana-mana. Nah itu nanti semoga dengan hal itu diingatkan kembali bahwa Pak kalau sudah merokok bahayanya seperti ini. Ke anak-anak juga bahaya kalau sudah merokok, pegang anaknya di rumah, jadi anaknya kena pneumonia, kena TB tadi, jadi panjang. Nah itu yang bisa kemana-mana akibatnya karena masalah rokok tadi. Oke, rasebar itu tadi salah satu inovasi. Inovasi lainnya apa Mbak Ditya yang ada di sini? Jadi untuk HIV itu ada Mas Jo Kepoin Ida. Gitu ya. Jadi Puskesmas Campurrejo mengenali, kemudian memahami dan mengobati secara intensif pasien dengan HIV dan juga AIDS. Itu jadi kita ada pelayanan PDP di sini. Jadi untuk akses ARV, kemudian melakukan cek HIV, nah itu biasanya terkait dengan HIV, cek HIV itu gratis, TCM pun di sini juga gratis. Jadi masyarakat tidak dipungut biaya apapun seperti itu. Nah, kalau untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa ini loh saatnya untuk melakukan cek kesehatan darah untuk HIV atau apapun, itu bagaimana? Jadi biasanya kalau untuk cek HIV itu setiap pasien TBC, nah itu wajib untuk cek HIV. Kemudian pasien yang mau menikah, yang jatin, itu juga wajib untuk melakukan cek HIV juga. Gitu. Jadi sebelum menikah, pasangannya baik calon suami, calon istri itu harus cek HIV. Ibu hamil juga? Ibu hamil juga. Oke, karena sangat rentan berpengaruh juga seperti itu. Sasaran beresiko tinggi. Ada lagi mungkin inovasi yang belum disampaikan? Ada gercep hunting Mbak, atau gerakan percepatan penurunan stunting. Ini panjang ya karena lagi happening ya untuk stunting ini, tidak hanya
ketika anak ini sudah lahir, tapi kita pencegahannya juga dari awal, mulai dari remaja putri. Jadi remaja putri memang diharapkan untuk rutin minum tablet tambah darah. Dapat biasanya dari sekolah ya, kita support dari puskesmas. Jadi 1 minggu 1 kali diberikan tablet tambah darah, diharapkan untuk diminum. Jadi terhindar dari anemia sejak dini. Dan selain kepada anak-anak ataupun usia remaja, kita juga melakukan edukasi kepada ibu hamil, ibu balita di posyandu. Kita juga ada konsultasi gizi ya di Puskesmas Campurrejo. Jadi sekarang ini sudah banyak yang mulai sadar bagaimana agar anaknya ini tidak sampai kena stunting. Kalau sudah kena stunting khawatir pasti ibunya ya, karena perkembangannya nanti hubungannya jangka panjang ya. Jadi penyerapan gizinya juga berkurang, kemudian nanti berlaku kecerdasan, tinggi badan, tumbuh badan ya. Pokoknya kemana-mana Mbak kalau masalah stunting ini. Jadi masyarakat sekarang sudah mulai aware dan peduli bagaimana caranya agar keluarga dan anaknya itu tidak sampai kena stunting. Kalau sejauh ini upaya yang dilakukan dari Puskesmas Campurrejo terkait dengan pencegahan stunting itu apa, Mbak? Macam-macam, mulai dari aksi bergizi tadi ya Mbak, dari pemberian TTD pada remaja, kita juga ada kelas ibu hamil, ada pemberian wisuda ASI ya, terutama karena ASI eksklusif ini penting ya, juga sebagai salah satu penopang pencegahan stunting. Jadi kita lakukan wisuda, jadi harapannya ibunya termotivasi, kalau dapat wisuda, dapat sertifikat kan seru gitu ya. Jadi kita berikan wisuda ASI eksklusif ini tadi. Kemudian untuk anak-anaknya kita berikan PMT, selain dari pemerintah Kota Kediri juga lewat Prodamas, Puskesmas Campurrejo juga ada pemberian PMT pada anak-anak. Lewat kita berikan jadwal makanan yang tepat di posyandu seperti apa, makanan yang seimbang, gizi seimbang. Jadi kita upayakan betul-betul mulai dari dukungan dari masyarakat, dukungan lintas sektor dan puskesmas ini saling bahu-membahu, karena kalau kita sendirian juga nggak akan kurang maksimal. Percepatan stunting ini nggak akan ada fungsinya kalau kita cuma gerak sendiri. Ya, oke. Sepertinya ada satu lagi inovasi yang masih belum disentil sama sekali, mungkin bisa disampaikan sesingkat aja. Jadi Mas Darling hatiku ya yang belum ya. Ya, jadi terkait tentang kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan. Jadi ada ini Mbak, ada 5 pilar STBM dan juga PHBS. Jadi 5 pilar STBM ini mulai dari cuci tangannya, kemudian cara pembuangan sampahnya seperti apa, sampah organik anorganiknya terpisah atau tidak, kemudian BABS ya, terutama biar masyarakat ini terhindar dari buang air besar sembarangan. Kalau Kota Kediri insya Allah sudah ODF semua atau open dumping vehicle ya. Jadi misalkan masyarakat di Kota Kediri ini sudah seluruhnya tidak ada yang BAB di sembarangan tempat, kan belum pernah ketemu kan Mbak ya, di sungai sekarang sudah nggak ada. Jadi sudah ODF-nya sudah dapat. Kemudian untuk CTPS, alhamdulillah waktu pandemi kemarin juga masyarakat sudah aware ya untuk cuci tangan pakai sabun ini. Sudah dilaksanakan dan sudah mendarah daging ya, semoga bukan lagi waktu pandemi ya, sekarang masih dilaksanakan. Kemudian untuk pembuangan limbah dan juga pemilahan sampah di rumah tangga ini kita perhatikan benar-benar. Apalagi kalau masyarakat misalkan pembakaran sampah lah, khawatirnya nggak boleh lagi ya Mbak ya, biar nggak seperti yang viral kemarin di Bromo. Nah itu karena bakar-bakar sedikit akhirnya ke rumah tetangga. Nah itu juga kita hindari. Jadi pembuangan sampah yang benar dengan dipilah kemudian dibuang ke TPA seperti itu. Oke, luar biasa sekali, dan tentu kalau boleh di-highlight ini semuanya yang sudah disampaikan, segala sesuatu atau penyakit itu memang muncul dari diri kita sendiri ya. Oleh itulah kita harus benar-benar menjaga perilaku hidup bersih dan sehat dan juga peduli terhadap lingkungan. Seperti itu. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Nimah dan Mbak Ditya sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dalam dialog khusus kali ini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan dan insya Allah informasi yang disampaikan ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Dan akhirnya saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat
awali dari kita.